Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ilmul hakim. Yang terhormat Ustazah Dr. Nur Hamida LC MAG selaku narasumber pada kegiatan pagi ini. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta seluruh sahabat Morning Recharge Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam Morning Recharge Ramadan episode kelima pada Rabu 5 Maret 2025 dengan tema Keluarga Fondasi Integritas. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita diperkenankan kembali untuk berkumpul dalam kajian pagi hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesabarannya dan perjuangannya sehingga Islam sampai pada kita hingga hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi yang tentunya sangat menarik, mungkin kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syifa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, wal barokah. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Mungkin sudah semangat sekali nih untuk menyampaikan tema yang cukup menarik. Alhamdulillah semangat, seperti semangatnya nunggu maghrib. Masya Allah. Sahabat Morning Richard Ramadan, Ustazah Nur Hamidah merupakan lulusan S1 di Al-Azhar University Kairo, Mesir, serta lulusan S2 di Institut Agama Islam Negeri Yain, Jakarta. Sementara pendidikan S3 dijalani beliau di Institut Ilmu Quran, Jakarta. Mohon izin koreksinya apabila terdapat yang kurang tepat, Ustazah. Beliau juga merupakan salah satu bagian dari PP Salimah yang merupakan organisasi muslimah yang menggeluti bidang peningkatan pengetahuan Islam, pemberdayaan perempuan Islam, melindungi anak-anak, dan memperkuat fungsi keluarga. Mungkin lebih lengkapnya kita bisa mendengarkan bersama dari Ustazah apa itu PP Salimah, Ustazah. Mohon izin. Oh ya, eh, ormas perempuan yang menjadi salah satu dari ormas di Kowani. Kita memang mengedepankan karena sebagai ormas perempuan untuk ketahanan keluarga ya bagi bangsa Indonesia. Begitu, Mbak Syifa. Baik, mungkin sekarang sudah mulai tercerahkan semua seluruh hadirin yang berbahagia pada kali ini. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama, mungkin kita berikan waktu, kesempatan untuk Ustazah Nur Hamidah menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Jazakumullah ya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang secara virtual Zoom ataupun mendengar di radio. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu rezekikan kepada kita keberkahan, kesuksesan, kelapangan dan kelancaran ya dalam setiap aktivitas kita. Ya, pintu-pintu langit terbuka, disitulah Allah akan selalu mengijabah setiap harapan dan doa-doa kita. Dan Alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bergabung. Ya, semoga Bea Cukai dan semua instansi di Indonesia semakin terdepan, integritas, maju dan membawa keberkahan ya untuk bangsa Indonesia. Dan mohon izin kita akan membahas sharing bersama-sama tentang bagaimana keluarga yang ada di dalam
kehidupan kita yang sangat dekat ya dalam hidup kita menjadi pondasi ya dalam integritas. Karena negara ini akan maju ketika memang keluarganya juga dalam kondisi sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat fikri. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, walaupun Masya Allah dengan kesibukan dalam karirnya, tapi jangan lupa ya keluarga adalah pondasi yang paling utama ya dalam melahirkan bangsa yang berperadaban. Apalagi kalau kita lihat terbuka mata kita, telinga kita, kita tidak bisa menutup mata. Negeri ini sedang tidak baik-baik aja. Ya, bagaimana serangan baik itu global maupun serangan secara internasional ingin memporak-porandakan kualitas anak bangsa kita. Lihat, waspadalah, waspadalah apa yang terjadi. Anak-anak yang masih berseragam putih abu-abu, putih biru, apalagi putih merah. Bukankah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, negeri ini ada di pundak mereka? Kalau kita biarkan kondisinya seperti ini, sungguh naif kita tidak mau kemerdekaan yang sudah diwarisi oleh para pahlawan kita, nauzubillah min dzalik, jangan sampai hancur di tangan kita, hancur di tangan anak-anak kita. Maka kita semua memiliki sebuah tanggung jawab, ya, waspada dulu apa yang telah terjadi. Ya, bagaimana ya kondisi anak-anak yang dikenal dengan generasi stroberi itu jangan dibiarkan. Mereka tidak tahan dengan beban pendidikan, pelajaran, beban kehidupan. Ya, takut dengan narkoba. Ya, akhirnya lihat. Ya, ini adalah data sebelum COVID ya. Dan saya belum mengupdate lagi bagaimana dengan yang sekarang. Negeri ini negeri dengan penuh lem. Anak-anak yang berseragam putih merah, kecanduan, ngelem, kenapa ngefly? Ya karena ya mentok sana mentok sini. Mau curhat sama bapak ibunya tapi tidak bisa. Ibunya juga stres, ibunya juga dalam kondisi galau, bapaknya mungkin juga dalam kondisi ya emosional dan sekolah pun ya juga bisa jadi tidak membuka ruang untuk mendengarkan sedikit aja deh apa keluhan anak-anak kita. Hanya ditekankan dengan KBM, 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 harus dengan nilai, 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 ya sehingga kita tidak bisa menutup mata negeri ini negeri yang penuh dengan ngelem dan itu anak-anak kita, ya kan, berseragam putih merah. Apalagi kita tidak bisa menutup mata beberapa tahun kemarin bisa jadi anak SD kelas 1 ya umurnya 8 tahun. Karena harus umur 7 tahun dan rebutan yang paling tua itu yang paling cepat masuk. Dan jangan heran ibu-ibu guru akan melihat di usia baru kelas 1 tapi udah usia 8 tahun, kelas 2 usia 9 tahun dan udah balik. Ya dan negeri ini negeri yang benar tidak baik-baik aja. Apalagi dulu ya kita selalu ditekankan bahwa hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Mungkin lagu ini sudah tidak lagi didengar, tidak lagi menjadi karakter, tidak lagi menjadi doa. Ya karena sudah tidak dibiasakan di sekolah-sekolah. Dan lihat ya bagaimana dari sebelum COVID, ya negeri ini negeri yang tidak baik-baik aja. Ya, siswa melakukan kekerasan kepada guru, guru melakukan kekerasan kepada anak, dan juga wali kelas, wali murid, orang tua juga melakukan kekerasan. Dan itu dipertontonkan. Negeri ini negeri yang kehilangan adab. Ya apalagi kita juga ya sangat menyedihkan. Ya bagaimana pedofilia ini menjadi krisis. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan TPA, di lingkungan pesantren, ya dengan kondisi yang benar-benar ya kita mengkhawatirkan. Maraknya LGBT kalau kita lihat ya sebelum Ramadan itu digerebek
ya di daerah Jakarta Selatan dan wajah-wajahnya bukan wajah orang asing, wajah Melayu, wajah anak-anak muda kita. Negeri ini benar-benar negeri yang tidak baik-baik aja. Tambah lagi negeri ini negeri dengan penuh candu. Bukan karena gadget itu sesuatu yang haram. Gadget itu kan seperti mata pisau. Ya, tapi jangan sampai ibunya sibuk dengan update status, anaknya sibuk dengan ngegame, ya, yang bapaknya sibuk dengan akses pornografi. Aduh, benar-benar negeri ini negeri yang penuh dengan candu, ya. Dan pornografi pun benar-benar mengkhawatirkan. Ya karena anak saya sendiri itu sampai mengadu kepada saya dan memperlihatkan kepada saya. Ya dia hanya membeli paket, membayar untuk nonton pertandingan bola. Tapi itu bagaimana tidak hanya judol yang terus yang menghujaninya dan juga gambar-gambar akses untuk menawarkan ya butuh temankah, ya butuh curhatkah, ya kan itu dengan pornografi. Kalau tidak kuat iman, tidak kuat ketahanan, ya bagaimana mungkin ya negeri ini ya kita biarkan apa yang terjadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Jangan sampai Allah marah. Kemana para orang tua? Kemana orang-orang solih dan solihah? Ya, kenapa mereka tidak membiarkan, ya, tidak peduli dan membiarkan kondisi seperti ini. Dan bahaya LGBTQ ya benar-benar sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Dengan demikian, sebenarnya perlindungan utama adalah ketahanan di rumah. Jangan pernah merasa anak itu diserahkan ketika di sekolah Islamik, itu seperti kita sudah merasa di zona aman. Ya, sekolah hanyalah mitra bagi orang tua. Tapi ketahanan di rumah adalah yang paling utama. Bahaya kalau Bapak dan Ibu kita semua ketika sudah merasa anak itu disekolahkan di sekolah Islamik, maka anak itu ya sudah di posisi yang aman dan kita sudah merasa di zona aman. Padahal bisa jadi perilaku virus-virus yang ada di sekolah, kejenuhan yang ada di sekolah, begitu sampai di rumah liar, dia merasa rumah adalah tempat yang bebas. Ya, sehingga jangan lupa, perlindungan utama bagi anak-anak adalah ketahanan di rumah. Sekolah hanyalah mitra bagi orang tua. Pilihlah sekolah yang memang bisa bermitra dengan kita. Nah, bukankah kita seringkali berdoa, ya yakin Allah itu pasti mengabulkan doa. Tapi masalahnya adalah ya, apakah yang kita inginkan dari doa ini? Ya, kita sering membaca Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Saya sering testimoni ya dengan para para ibu-ibu di jamaah taklim. Kira-kira ketika ibu baca doa ini, apa yang ibu inginkan? Sederhana, mereka cuma minta anaknya soleh, menyenangkan orang tua, anaknya sukses, nanti tidak meninggalkan orang tua. Cuman itu. Bukankah Allah itu mengabulkan doa? Ya, ada kalanya seperti apa yang kita minta. Kalau kita mintanya cuma level rendah, ya dapatnya level rendah. Kita aja diminta sama Rasul untuk minta doa masuk surga, surga yang tertinggi. Maka kita juga minta dari doa ini, nggak cuma level biasa-biasa, level tertinggi. Kenapa? Karena doa ini adalah doa agar kelak anak-anak kita semua menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin yang bertakwa. Kepemimpinan terhadap dirinya, kepemimpinan terhadap keluarganya, kepemimpinan terhadap masyarakatnya. Sehingga nanti seperti di zaman Rasulullah SAW, nggak bingung nyari pemimpin, hanya menggilirkan orang-orang yang baik. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah tidak hanya pasangan kita, anak keturunan kita jadi qurrata ayun, tapi jadikanlah mereka semua, suami-suami, istri-istri, anak-anak,
itu menjadi lil muttaqina imama, menjadi orang yang bertakwa yang kelak siap menjadi pemimpin. Dalam setiap level, kepemimpinan bukan karena sekedar kemampuan intelektual, tapi integritas dalam ketakwaannya. Baik dari tingkat level yang paling rendah di sekolah, ya siapa yang menjadi apa ketua kelas, ya siapa yang menjadi ketua OSIS, sampai nanti ya di tingkat lingkungan, siapa yang menjadi ketua RT, ketua RW, nggak pusing. Kenapa? Karena lahir dari rahim seorang ibu, anak-anak yang didoakan semuanya menjadi orang yang bertakwa, yang layak menjadi pemimpin. Dan negeri ini, negeri yang tidak kehilangan aset orang yang memiliki integritas ketakwaannya. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong. Karena seringkali kondisinya ketika Bapak dan Ibunya sibuk bekerja, merasa cukup dengan uangnya membayarkan anak-anak di sekolah yang Islamic school. Dah, ya, jangan sampai dulu di zaman saya pernah Chrisye itu bernyanyi ya bahwa dengan lirik ya anak dimanja dengan uang ya sehingga kehilangan kasih sayang. Ya jangan sampai kita menganggap bahwa dengan menyekolahkan anak di Islamic school udah selesai tugas kita. Itu tugasnya sekolah. Padahal sekolah hanya memberikan pengajaran, tapi pendidikan itu adalah di rumah. Sekolah hanya memberikan penunjang, tapi pendidikan yang utama adalah di rumah. Sekolah mah hanya kita memberikan mitra, mencari mitra ya untuk mencari anak-anak kita asisten ahli dalam bidang sains, dalam bidang agama karena kita semua punya keterbatasan. Hanya punya salah satu ya keahlian ilmu. Itu sekolah. Tapi jangan lupa penanggung jawab bagaimana keahlian anak kita, merawat anak kita adalah di rumah. Sekolah hanya memberikan pengetahuan dan kecakapan, tapi membentuk karakter. Beauty in personality itu adalah di rumah. Sekolah hanya transformasi, ya, penyebaran, memberikan informasi, update, dan di rumah adalah penularan karakter, penularan kebaikan. Sekolah adalah kawah candra di muka, sedangkan rumah adalah recovery dan motivasi. Karena ada kalanya anak-anak itu punya masalah, kemana mereka bisa mengobati lukanya, kemana mereka bisa meningkatkan semangatnya. Ya, semua adalah di rumah. Peta ini tidak boleh dilupakan oleh seorang ayah, seorang ibu yang sibuk di luar, menganggap bahwa anak-anak sudah mereka serahkan all out 100% sekolah. Padahal anak membutuhkan sebuah penularan, karakter, keteladanan, recovery, dan motivasi. Itu dari siapa? Dari orang yang terdekat. Orang yang telah melahirkannya. Ya, orang yang telah menyebabkan dia di dunia. Itulah ayah dan ibunya. Untuk itu, ya jangan lupa seidealisme apapun sekolah membuat kurikulum, tapi akan menjadi buih di lautan. Banyak anak-anak yang di sekolah, di pesantren itu alim, bangun, qiyamul lail, tapi di rumah, aduh, handphone, 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 handphone. Ya, karena kasusnya idealisme pihak sekolah akan menjadi buih di lautan kalau tidak ada kerjasama pola asuh di rumah. Untuk itu, ayo ya ayah bunda, bapak dan ibu sekalian, anak adalah amanah untuk kita. Untuk kita dampingi sampai anak itu memiliki integritas 5 kualitas. Lihat sampai Allah kasih tempo anakmu yang dititipkan oleh Allah dari mulai rahim, lalu sampai kemudian melahirkan, sampai usia balik. Allah kasih sampai tempo umur 40 tahun. Mampukah kamu sebagai orang tua menjadi pendamping melahirkan anak yang memiliki 5 karakter?
5 karakter yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan ayat ini dititipkan oleh Allah ya kepada kita semua, dan anak dititipkan di rahim seorang ibu, dan ibu membutuhkan pendamping seorang ayah. Terpadu anak itu mendapatkan pendampingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuh. Ingat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, karena kedua orang tuanya lah yang paling berjasa membuat dia dipercaya menjadi manusia. Dan bapak dan ibu yang telah dipercaya oleh Allah, ya, terutama seorang ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, sampai menyapihnya 30 bulan, dan ingat Allah titipkan. Nanti di saat anak itu umur 40 tahun, lagi sukses-suksesnya. Ya kalau ya dalam instansi umur 4 tahun bisa jadi sudah mulai ya menjadi pejabat ya dengan peningkatan eselon-eselon yang ada. Dan kalau kami ya saya juga mohon izin seorang dosen jangan, dan ketika di akademisi umur 40 tahun ya banyak teman saya sudah mulai mempersiapkan diri menjadi profesor muda. Kalau dalam dunia medis, saya punya banyak relasi, umur 40 tahun sudah menjadi seorang dokter spesialis yang menjadi primadona di rumah sakit tempat mereka bekerja. Artinya di saat umur 40 tahun lagi sukses-suksesnya, mampukah seorang ayah, seorang ibu menanamkan kepada anak itu, ala bisa karena biasa, dia memiliki 5 karakter. Dan 5 karakter ini tercantum dalam doa yang diminta oleh Allah untuk selalu kita baca. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Makin sukses, makin bersyukur. Makin banyak melihat banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tidak makin dia sukses, makin galau, makin stres. Tidak. Apalagi makin kufur. Kemudian apa? Ya, tidak hanya makin sukses. Di umur 40, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Makin bakti sama orang tua. Bukan makin susah dihubungi oleh orang tua. Ya, padahal kita sukses karena doa orang tua. Ya, kemudian di umur 40 tahun, anak kita yang kita lahirkan tidak hanya tingkat syukurnya, baktinya, tapi wa an a'mala solihan tardoh, makin produktif, makin semangat melakukan kinerja yang terbaik, bukan yang penting Bapak senang. Tapi apa? Tardoh, yang penting Tuhanku ridho. Kemudian wa aslih li fi zuriyati. Enggak egois. Yang penting aku sukses, aku yang jadi orang soleh, aku yang jadi orang solehah. Tapi regenerasi. Wa aslih li fi zuriyati. Dan ini doanya makin sukses, bukan makin banyak maksiat. Tapi ini tuh betul ilaik. Makin banyak taubatnya. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, 5 karakter ini tidak mungkin dimiliki oleh anak kita. Kecuali melihat dari karakter, kebiasaan, keteladanan seperti apa rumah kita. Begitupun dalam nasihat Luqman, dalam surat Al-Luqman ayat 12-19, Allah juga sama menyuruh bagaimana seorang ayah seperti seperti kepala sekolah, sedangkan ibu adalah wali kelas. Yang ayah pun punya sebuah pedoman, prinsip, visi dan misi. Anak itu makin bersyukur, anak itu tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Allah, syirik, makin bakti, dan semakin dekat sama Allah, takut sama Allah. Ya, sepunya CCTV, ini baik, ini buruk. Dan juga menghadapi segala kesulitannya dengan sabar dan sholat. Inilah yang Allah minta, wahai ayah, wahai ibu, Allah percayakan seorang manusia menjadi peradaban yang akan mengangkat ya peradaban bangsa kamu, semua tergantung dari perilaku dan pola asuh bapak dan ibunya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan kondisi idealisme dan realita anak-anak di kondisi yang benar-benar sangat-sangat memprihatinkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata terlambat. Mari, tidak mungkin kita melakukan resolusi
Kecuali ya kita harus evaluasi dulu. Sudahkah kita menjadi orang tua yang Allah mau? Ya bukan sebagai orang tua yang aku mau, ya, yang anak kita mau, tapi yang Allah mau. Jangan, yang pertama, jangan jadi orang tua yang justru membuat buruk nasib anak kita, terutama seorang ibu. Hati-hati. Bisa jadi nasib buruk anak kita itu karena apa? Karena lisan kita. Ya kamu sih main game melulu. Gimana nih kamu bisa sukses kayak begini? Ya kamu sih perempuan cuman bisa dandan update status melulu. Kalau kayak begini gimana kamu nanti punya jodoh? Gimana kamu punya rumah? Ya kalau kamu bisanya cuman dandan doang. Kita merasa berhak mengatakan seperti itu. Padahal ternyata 10 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, ya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya Allah, kenapa anak kita nggak sukses-sukses? Kenapa negeri ini kebanyakan dari anak-anak yang lemah, yang karakternya, yang lemah dalam pendidikannya, yang jadi pemalas, galau, ya tidak menjadi para pahlawan yang ingin selalu berbuat baik, tapi para pecundang yang selalu ya mundur ketika ditantang. Bisa jadi semua itu karena ucapan kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Karena ada malaikat penjaga yang akan mengawasi, yang akan bisa jadi menganggap itu doa. Karena malaikat ini tidak pernah konfirmasi. Ini doa atau ini lagi ya sekedar ngumpat atau marah-marah aja. Itu tulis dengan berbagai macam karakter para malaikatnya. Pertama, ada malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Itulah malaikat raqibun atid. Mayal fidhu ila ladaihi raqibun atid. Dicatat. Bapak ini, ibu ini telah mengatakan bla 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 bla. Dicatat. Tak pernah konfirmasi. Ada lagi malaikat dalam surat Az-Zariyat ayat 22-23. Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Karena Allah menyebutkan wafis sama, wahai bapak, wahai ibu, lihat di langit nggak cuma ada bintang. Di langit itu ada rizkukum, ada sebab rezeki loh yang akan Allah turunkan. Ada sebab janji loh yang akan tunaikan. Di ayat ke-23, Fawarabbis sama'i wal ard. Demi Tuhan langit dan Tuhan bumi. Rezeki itu akan diturunkan. Janji itu akan ditunaikan. Mislama annakum tamtikun. Persis seperti apa yang kalian ucapkan. Anak menjadi seperti ini karena 10 tahun kamu mengatakan hal yang seperti itu. Bodohlah kamu karena kamu main game melulu. Apalagi malaikat yang ada di depan dan ada di belakang. Itulah malaikat yang dulu orang tua kita sering mengingatkan. Hati-hati ngomong, nanti malaikat lewat. Itulah malaikat yang dinamakan oleh Allah lahu muaqibat. Malaikat muaqibat ada di depan dan di belakang. Dia cuma nunggu kapan pintu langit terbuka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri karena ucapannya. Begitu dia ngomong pintu langit terbuka, ya malaikat cuma bilang amin. Jadilah anak kita menjadi anak yang terpuruk nasibnya karena sebab ucapan kita. Padahal nasib mereka semua tergantung dari lisan mulia kita. Nah, itu baru lisan. Sekarang ya sudah dibuat seperti apa rumah kita? Apakah rumah kita seperti kuburan? Padahal kalau kuburan itu banyak jenazah, memang mereka tidak berkomunikasi karena udah mati, udah mayat. Nah, rumah kita, suami kita, istri kita bukan mayat, anak kita bukan mayat. Kenapa tidak ada salam, tidak ada kalam? Anak yang lahir dari rumah yang laksana kuburan. Nggak ada komunikasi, nggak ada kehangatan. Kelak begitu berkeluar, dia akan menjadi generasi yang egois dan dingin. Nggak ada komunikasinya, seperti mayat-mayat berjalan. Ada juga, apakah rumah kita akan kita jadikan laksana arena tinju? Ya Allah, namanya arena tinju dua orang yang namanya pengen ketemu. Tapi begitu ketemu baku hantam. Itu arena tinju, memang kepengen baku hantam, biar menang. Apakah rumah kita seperti itu? Jangan sampai jauh kangen. Ya, begitu tenggo ya di kantor, di sekolah, pulang
Masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah besar langsung perang. Cerai, 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 cerai. Kalau seorang bapak sering seperti itu, maka bisa jadi generasi yang keluar dari rumah kita, generasi yang kayak preman. Semua diselesaikan dengan kekerasan. Apakah rumah kita seperti aktivitas pasar? Kalau pasar mah iya, ada penjual, ada pembeli. Penjual akan melayani pembeli kalau bawa duit. Kalau nggak bawa duit, boro-boro ya mau bawa barangnya, pegang juga nggak boleh-boleh. Ya, jangan sampai dan rumah kita ya seperti itu. Ya, abang punya uang, abang disayang. Abang nggak punya uang, abang ditendang. Kalau seperti ini kondisi rumah kita, pantas lahir generasi di lingkungan kita, di lingkungan kantor kita, generasi milenial, generasi sandwich yang kurang empati dan tidak solidaritas. Kalau rumah kita dibangun, rumahku sekolahku, rumahku kebahagiaanku, rumahku surgaku, maka anak akan lahir dari rumah kita, rumah yang dimanapun mereka berada akan menjadi itu pelajaran. Masalah adalah guru, bukan masalah akan membuat dia down. Enggak. Menghadapi masalah, masalah itu adalah guru. Kenapa? Karena rumah adalah sekolah selalu mengajarkan belajar, belajar, belajar. Melihat anak-anak, biasakan Bapak dan Ibu jangan menjadikan mereka masalah. Tapi melihat masalah anak adalah guru buat kita. Maka anak juga akan begitu. Melihat masalah di luar bukan sebuah ya kerisauan. Tapi ini adalah guru yang mengajarkan sebuah tantangan. Dan menghadapi masalah dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena sebuah keyakinan. Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Tuhanku ketika memberikan aku masalah, dia akan banyak memberikan solusi. Itu semua tergantung dari rumah. Kalau kebiasaan bapak dan ibunya, ya Allah, begini banget sih. Ibu merasa, ya Allah, kok punya suami, bener-bener deh egois. Kita pengen cerita, perempuan kan cuma kepengen didengarkan. Boro-boro didengarkan, baru cerita manggil namanya pa, udah tidur. Kalau kita menganggap seorang ibu, ya Allah, kok punya suami kayak begini, sehingga akhirnya harus bersabar karena banyak masalah, akan lahir anak yang seperti itu, yang menganggap semua masalah. Tapi kalau kita membiasakan, termasuk saya membiasakan diri belum lengkap cerita dengan suami baru manggil ya, ya, ya. Dia mah udah tidur. Saya tidak pernah merasa ya Allah dasar laki-laki nggak tanggung jawab, laki-laki nggak punya perasaan, nggak punya adab. Kan yang namanya orang cerita didengarkan. Ini malah ditinggal tidur. Saya tidak akan menganggap itu toksit masalah. Enggak. Tapi saya belajar mengajarkan kepada anak-anak. Itu adalah rezeki. Kenapa? Karena seorang bisa tidur, tandanya dia sehat. Tandanya dia punya hormon hormon serotonin yang baik sehingga bisa tidur. Karena kalau sakit nggak bisa tidur, ya. Tidur karena dia bahagia. Berarti hormon dopamin suami saya ya bagus, baik. Dia cukup bahagia walaupun belum dengar cerita secara lengkap. Baru prolog cerita, pah, udah tidur. Dan saya merasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, suamiku sehat, suamiku bahagia, cukup nggak perlu obat, hanya dengan ceritaku saja. Dan saya punya keyakinan, Allah ridho dengan saya. Kenapa? Karena ridho Allah di atas ridho suami. Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak. Bahwa apa? Semua adalah anugerah. Semua adalah pelajaran. Maka kita akan selalu bahagia. Bisa jadi kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat satu nikmat. Kalau kita tidak mampu melihat satu nikmat, maka kita tidak bersyukur. Jangan harap kamu bahagia kalau kamu tidak bersyukur. Inilah anak yang kita ajarkan sehingga apa? Ya dia akan menghadapi semua tantangan di rumah, ya tantangan di sekolah, menganggap itu semua adalah pelajaran. Kata kuncinya sebagai orang tua. Jangan lupa, anak adalah tanggung jawab terpadu. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai wali kelas. Sehingga
perhatikanlah yang disabdakan sama Rasulullah SAW. Membangun integritas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah di umur anak belum balik, muru auladakum, kebiasaan. Sedangkan anak umur 10 tahun udah balik, fadribuhum, pukul lah. Pukul bukan berarti sebuah kekerasan, tapi pukul bisa jadi sebuah kesepakatan. Tek, tek, tek. Dan sebuah konsekuensi. Jadi, prabalik ya Bapak dan Ibu yang memiliki anak kecil belum balik, mereka melihat guru orang tuanya di rumah adalah kebiasaan dan keteladanan. Jangan harap anak itu bisa menjadi orang yang selalu menjaga kebersihan. Kalau dari kecil ibunya maaf membiasakan diri pakai pampers kemana-mana, udah keluar tapi ternyata belum diganti. Kenapa? Karena dianggap belum penuh. Ya, yang namanya najis, kencing sedikit pun tuh najis. Itu tempatnya setan. Tapi ternyata pempes dipakai oleh anak kita, padahal udah kencing satu kali, nggak diganti-ganti. Kenapa belum penuh? Ya anak yang seperti ini, anak yang selalu ditempelin sama setan. Kenapa? Karena kebiasaan ibunya. Maka jangan harap dia menjadi orang yang bisa hidup bersih, bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih lisannya, ya bersih fisiknya. Ya karena dari kecil dibiasain ditempel sama setan. Kenapa? Karena ibunya mempersilahkan, hai setan, ini anakku dengan najisnya. Ala bisa karena biasa. Jangan menjadikan pempes itu menampung, tapi jadikan pempes agar jangan sampai tercecer. Kalau udah keluar, jadi ganti. Sedangkan usia balik, ya jangan langsung, gak boleh. Ya pokoknya ada kesepakatan dulu. Ketika anak main game langsung diambil sama ibunya, langsung diambil sama bapaknya, bakalan ribut. Apalagi ibunya bilang, pilih mama atau pilih handphone. Pilih handphone. Ya kenapa? Ya kenapa emosi kayak begitu? Karena gak ada kesepakatan. Dari awal ada kesepakatan. Ya handphone ini untuk apa? Kapan kamu mau pakai? Kapan kamu mau main? Ada kesepakatan. Dan kalau ada pelanggaran, ada konsekuensinya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak kita sudah balik, ya, tapi bisa jadi belum berubah, bisa jadi PR. Karena tidak dibiasakan. Karena kita tidak memberikan keteladanan. Jadi, keteladanan itu di rumah. Keteladanan, kebersihan, dan kesucian. Dimulai dari sholat. Ya kan, ibunya wudhu cuman untuk sholat. Pada Rasulullah menyuruh untuk wudhu sebelum makan, sebelum masak wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu agar barokah hidupnya, agar barokah makanannya. Keteladanan. Ya, jadi jangan sampai sholat aja wudhunya nggak bener, ya kan? Ya karena tadi ya kita tidak membiasakan berwudhu. Ya, kebiasaan dalam tata ruang. Anak dikasih tahu ruang tamu, ruang keluarga, ya kamar itu semua punya fungsi. Jangan sampai ibunya yang ngajarin jilbab ada di ruang tamu, jilbab ada di ruang keluarga, ya kan? Ya Allah, bapak juga begitu. Yang mengajarkan itu anduk, udah ada jemuran anduk. Walaupun memang seorang ayah pelupa, tapi kan Allah bisa karena biasa. Jangan ribut terus hanya gara-gara apa anduknya si bapak habis mandi ditaruh di kamar mandi lah, ditaruhnya di tangga lah, ditaruhnya di meja lah. Anak akan melihat itu. Bagaimana dia akan bisa memapping ini ruangan apa, letaknya di mana, letaknya di mana. Kalau di rumah aja kacau. Ya, rumah adalah persaksian kebaikan. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh Wabisah. Ya Rasulullah, ketika Wabisah pengen dapat sertifikasi setelah selesai, ya Rasulullah, apakah Wabisah sudah jadi orang baik? Udah bertahun-tahun belajar sama engkau. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Wabisah, kalau kamu kepingin tahu apakah kamu sudah jadi orang baik atau belum, maka dengarkan komentar tetangga-tetangga kamu. Idza sami'tahum, kalau kamu dengar tetangga mengatakan qad asanta, kamu telah berbuat baik, berarti kamu orang baik. Tapi kalau tetangga mengatakan kamu telah qad asata berbuat buruk, berarti kamu bukan orang baik. Jadi, bukankah prestasi yang terdekat adalah siapa? Teman seranjang, suami istri, teman sebelah kamar, anak. Ya, jangan sampai anak kita, suami kita, istri kita bingung.
mau ngomong keteladanan, kebaikan di rumah aja kayak kapal perang. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan teladan menjadi tim solid mendukung syiar agama Allah. Karena apa? Allah akan menolong kita selama kita menolong agamanya Allah. Maka Bapak dan Ibu, Ayah Bunda ketika berangkat jangan sekedar bilangnya mencari duit. Ini adalah amal soleh. Ini adalah ibadah. Ayah menjemput rezeki itu ibadah. Ibu menjemput rezeki itu ibadah. Ibu menjaga rumah, membersihkan rumah adalah ibadah. Karena Allah yang nyuruh. Kalau kita sudah menganggap ini proyek ibadah, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Titipkan kepada Allah ya semua anak-anak kita. Jadi mulai hari ini, ayo Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ramadan bulan pelatihan. Maka bersahabatlah dengan anak dan semua teman-temannya. Jangan seperti CCTV ya, tapi ya bersahabatlah sehingga teman-teman anak kita pun merasa ada kehangatan di rumah kita. Dan jadikanlah anak sebagai mata pelajaran untuk proses belajar kita sepanjang masa. Jangan jadikan sebagai ujian kesabaran saja, tapi dia adalah ujian kesyukuran kita. Suami menjadikan istri adalah pelajaran. Istri menjadikan suami adalah pelajaran. Salah satu yang diminta oleh Allah dalam surat At-Taghabun, karakter integritas belajar latihan di rumah adalah pribadi yang bijak, pribadi yang benar-benar lemah lembut. Karena Allah menyuruh, ingat, bisa jadi Allah hadirkan suami bagi istri, anak bagi orang tua adalah musuh. Tapi bukan berarti dibiarkan, maka diminta wa in ta'fu. Kalau kalian memaafkan, kalian beristighfar, kalian watasfahu, kalian saling menggenggam, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, maka Allah akan anugerahkan rumah tangga kita energi tidak hanya baik untuk kita, tapi menyebar untuk orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Terakhir, titipkanlah semua yang ada di diri kita. Titipkanlah iman kita. Titipkanlah akidah kita. Seperti halnya kita minta, titipkanlah suami kita, istri kita, anak-anak kita kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan istriku. Aku titipkan suamiku. Aku titipkan anak-anakku kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, jaga mata mereka, jaga telinga mereka, jaga hati mereka, jaga perut mereka, jaga akal mereka, jaga iman mereka, jaga dunia dan akhirat mereka dari segala kemaksiatan yang mendatangkan murkamu, yang menjauhkan dari rahmatmu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami bergantung, Engkaulah tempat kami meminta. Maka orang yang seperti inilah, orang yang disebut dengan orang tawakal. Orang tawakal berarti apa? Kita semakin merasa yakin Allah yang di Mekah, Allah yang di Madinah, Allah yang di Palestina, Allah yang sama kok yang ada di hati kita. Allah yang menolong Nabi Musa, Allah yang menolong Nabi Ibrahim, Allah yang menolong Nabi Muhammad, Allah yang sama kok yang sedang menunggu kapan kamu minta tolong sama Allah. Bismillah, ya moga-moga dari eh, kebaikan kita, keteladanan kita, ikhtiar kita, kelak akan lahir ya anak-anak yang memiliki integritas yang 10 tahun, 20 tahun ke depan negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustazah, materi hari ini menjadi pengingat untuk kami bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama di mana nilai-nilai moral dan etika ditanamkan. Kita sebagai orang tua dan calon orang tua memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah cukup menjadi orang tua yang Allah mau? Karena keluarga yang kuat dan berintegritas menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang berintegritas. Mohon izin, Ustazah, selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan atau sharing, dapat untuk klik fitur raise hand atau mengaktifkan mic untuk bertanya secara langsung.
Mungkin bertanya ya, Mbak Siva, Bu Silakan Nur. Bu Bet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wah, ternyata ya seorang ibu itu saya dengarkan tadi amat sangat penting, tidak terlihat tapi ya Allah, pendidikan pertama adalah keluarga, terutama ibunya. Nah, sekarang gini Bu Nur, saya bertanya Bu, eh, kalau memberikan pendidikan tentunya kan harus punya ilmu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa ya Bu bekal kami seorang ibu? Soalnya kan mungkin di kita di ibu itu gak semuanya apa ya keluarganya itu benar-benar Islam gitu. Ada yang jumpalitan, ada yang macam-macam gitu. Kita gimana Bu untuk apa biar nanti kita menelurkan apa ya anak yang benar-benar apa itu benar-benar berkah lah yang benar-benar soleh-soleh ya Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu? Silakan langsung dijawab saja Ustazah. Ah, jazakumullah khair. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah menyiapkan satu buku panduan. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Agar lebih apa ya, kita fokus dalam menjawabnya, izin saya share satu jawaban untuk materi Ibu. Nah, pendidikan di dalam Al-Quran untuk perempuan itu Masya Allah. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya di dalam belajar, ya kan? Kenapa? Ya nah, jadi ketika Islam itu memanggil kita dengan panggilan yang berbeda-beda. Kadang menggunakan al-unsa, kadang menggunakan kata al-mar'ah, kadang menggunakan anisa. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya semua perempuan-perempuan. Padahal semua mengandung arti. Ya, mengandung arti apa? Ya, untuk ketika kita dipanggil sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, berarti kita diminta oleh Allah. Nih, ada loh Al-Quran, ada loh hadis Nabi, bahkan ada buku-buku penguat. Yang paling tidak, kamu mencari literaturnya aja, mencari literasinya aja itu udah 70%. Jadi kalau kata Pak Kiai ya Fatoni guru saya, kamu punya bukunya aja, kamu ikhtiar belajar dengan menyiapkan buku aja, itu kamu udah 70% mendapatkan ilmu itu. 30%-nya ya kamu belajar ya dengan guru. Ya 70% dah. Jadi ketika Allah menyebut kita sebagai seorang perempuan, bukankah ketika ibu ya di kantor baik sebagai GM, sebagai direksi, deputi, itu mah di kantor. Di rumah mah kita sebagai nyonya, sebagai istri, sebagai seorang ibu. Yang tugasnya apa? Seputar di rumah itu seputar sumur, kasur, dapur. Dan Islam sudah menyediakan semua paket ilmu. Asalkan kamu memahami. Sumur itu adalah simbol kesucian dan kebersihan. Berarti semua paket perangkat tentang kesucian dan kebersihan. Kasur berarti simbol pelayanan. Bagaimana hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Dapur berarti bicara masalah manajemen dapur dan harta. Dan itu ibaratnya kalau dilihat di buku fikih, untuk kita baca dan kita pelajari, udah di breakdown sama para ulama. Tinggal kita yang memapping aja. Oh, berarti sebagai seorang ibu untuk sumur, saya harus tahu tentang najis. Ya, Bapak dan Ibu mohon maaf, pernah ada hadis Rasulullah. Ketika kata Rasul, eh, seorang sahabat yang sudah dikubur, dia sedang diadab kubur. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ceboknya nggak bersih, karena bapak ibunya nggak ngajarin gimana istinja dengan baik. Akhirnya apa? Ketika dia sholat zuhur, asar, dari mulai di sekolah, di kampus sampai di tempat kerja, maaf, ya kan buang air kecilnya terutama yang laki-laki itu tidak berhati-hati. Apakah ada cipratan kena pakaian dalamnya atau kena celananya, itu kan sholatnya nggak sah. Ya bisa jadi kalau ternyata anak itu nanti di
dihisap oleh Allah, saya mah takut ketika anak itu bilang, ya Allah, panggil bapak ibuku. Kenapa? Karena bapak ibuku nggak pernah ngajarin ya gimana caranya istinja cebok yang benar. Hah, berarti apa? Seorang bapak, seorang ibu harus memahami kalau ibu, ya ibu kan wali kelas. Berarti kan harus ada kepala sekolah yang memberikan semua fasilitas. Ini terpadu. Nggak cuma ya Allah istri berat banget ya. Ya kita sebagai wali kelas, kita yang mendampingi. Sedangkan bagaimana konsepnya, bagaimana metodenya, dan bagaimana saran dan prasarana, itu dari kepala sekolah, itu dari suami. Kebutuhan memahami ilmu najis, sampai membersihkannya, kebutuhan soal dapur, tidak hanya soal apa yang dimakan, apa yang dimasak, tapi bagaimana pengelolaan halal haramnya, bagaimana mencari rezekinya, bagaimana nanti pengelolaan pengeluarannya. Ya soal kasur, ya juga, ya banyak sekali. Ya sedangkan ketika nama suratnya adalah Anissa, berarti manusia, berarti kebutuhan seorang ibu itu punya ilmu bagaimana ketika dia bermasyarakat. Maka bukan berarti udahlah ibu di rumah aja. Kalau dia keluar berarti dia meninggalkan statusnya sebagai seorang perempuan. Salah. Allah menyuruh kita saat di rumah kamu butuh peran kamu sumur kasur dapur. Saat dengan Allah kamu butuh konsentrasi kamu sebagai hamba Allah. Tapi ketika kamu keluar rumah, ipolek sosbut hankam. Allah sudah siapkan. Kamu punya kiprah. Ya, kamu punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama. Maka udah di mapping nih oleh para salafus soleh. Nih, kalau kebutuhan dengan hablum minallah, ini ada beberapa perangkat ilmu yang kita baca. Ya, kita baca, kita kumpulkan literasi aja udah 70%. Dan ketika kita dengan manusia, Allah juga sudah menyiapkan ayat-ayat Qur'annya, buku-bukunya. Ya, ketika kamu bertetangga, bersilaturahim, atau kamu berkiprah, berkarir, ya dalam aspek bidang manapun juga. Artinya, sebenarnya semua sudah disiapkan. Tinggal, ayo, ya kesempatan bapak-bapak sebagai kepala sekolah, tolong carikan referensi. Dan ibu sebagai wali kelas, ya tinggal bagaimana menyusun kurikulum bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin Ustazah selanjutnya dari Ibu Novita dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin off cam, Bu Nur, sebelum. Monggo. Ya, saya bukan karyawati, tapi saya hanya seorang istri karyawan. Jadi pertanyaan saya, karena saya istri karyawan, jadi berjibaku sama anak-anak itu lebih banyak waktunya ketimbang suami. Yang jadi pertanyaan saya tadi penjelasan Bu Nur tentang bagaimana sistem Allah itu mengaminkan semua omongan kita baik buruk, baik baik itu omongan yang baik tanpa konfirmasi. Ya ini seringnya begitu Bu. Apa ya, seorang ibu itu kadang-kadang spontanitasnya itu lebih dominan gitu ya ketika ngelihat langsung. Nah, uh, bagaimana cara kita setelah spontanitas yang buruk itu, omongan yang jelek itu sudah terucap dan kita menyesal gitu. Jadi bagaimana supaya tidak diaminkan malaikat dan dianulir oleh Allah gitu. Jadi bukan sebuah doa. Itu aja mungkin Bu, makasih. Ya, ya jazakumullah khair. Allah sudah mengajarkan kepada kita, jadilah kamu sebagai manusia. Dalam surat Al-Insan. Nah, pertama, ya kita menyadari dulu bahwa kita itu salah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Insan, Allah menyuruh kita. Ya, pada saat Allah menguji kamu, nabatali, pada saat Allah menguji kamu, organ apa yang diminta oleh Allah yang dipakai setiap kamu menghadapi ujian? Yaitu sami ambasiro. Banyak mendengar, banyak melihat. Jadi ini latihan dulu. Ya, ibu, khususnya para ibu, apapun di depan mata kita, jangan cepat dikomentarin. Ya, karena mulut ini akan memutuskan kebaikan. Tapi Allah menyuruh pada saat ya Allah menguji kamu, maka kamu gunakan dulu sebagai seorang manusia, yaitu sami ambasiro. Banyak dengar, banyak lihat. Nah, tutup mulut. Ingat, Nabi Musa aja DO ya dari Nabi Khidir hanya gara-gara
komen melulu. Jadi hal yang pertama yang akan kita siapkan resolusi diri, ya Allah mulai hari ini. Cukup aku akan belajar menjadi manusia. Tutup mulut. Kalau nggak cukup dengan tutup mulut, ya pakai ya apa ya nggak cukup pakai masker, ya pakai plester gitu kan. Jadi ya ketika kita emosi kayak apapun, tuh tahan mulut. Ya, tapi banyak mendengar, banyak melihat sampai otak luhur kita akan berpikir. Bukankah otak luhur itu menyimpan informasi dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat? Langsung jangan berucap kecuali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat udah disimak di otak luhur kita. Nah, ini resolusi diri. Adapun untuk evaluasi, ya Allah Ustazah, insya Allah lah ke depan begitu. Ya tahan mulut. Tapi yang kemarin-kemarin gimana? Jangankan yang kemarin, tadi sahur juga begitu. Bang, bang, ya Allah, kamu budak apa ya? Nggak denger apa ya? Azan udah berkumandang. Pantesan anak itu budak terus, nggak pernah denger azan. Anak ibunya setiap bangunin kamu tuh nggak denger azannya. Kuping kamu kemana sih? Budak ya kamu ya. Nggak pernah bisa dengar. Ya Allah, terus gimana Ustazah? Allah itu maha penyayang. Apalagi ini Ramadan. Ada dua malaikat yang akan kita minta untuk membantu kita merevisi. Pertama, malaikat dalam surat Ghafir, surat 40, di ayat yang ke-7, 8, 9. Malaikat itu, malaikat yang tidak ada di langit dan di bumi. Karena kan yang mencatat kita, yang mengaminkan kan, yang lewat, yang di langit dan di bumi. Tapi malaikat yang dalam surat Ghafir adalah malaikat yang walladzina yahmilunal arsya. Malaikat yang ada di arsy, di atas langit yang tugasnya hanya bertasbih, bertahmid kepada Allah. Tapi ternyata dia punya koneksi langsung diminta sama Allah. Yaitu apa? Ketika ada seorang manusia di bumi yang bertaubat. Ya Allah, astagfirullahalazim, saya salah. Ya Allah, nggak nyalahin kamu sih, Bapak sih. Nggak nyalahin orang. Tapi, ya Allah, saya salah. Nah, ketika kita merasa kita bersalah, maka malaikat yang sedang tasbih, tahmid diminta oleh Allah, itu ada orang yang bertobat. Tolong dibantu. Apa doanya mereka? Apa bantuan mereka untuk merevisi yang telah terucap kotor-kotor yang dari kita. Di ayat ke-7, doa mereka, Rabbana ufir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak. Dan dia mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ayat yang ke-7. Ayat ke-8, apa doa mereka? Ya Allah, yang taubat ini dia nggak sendirian di dunia. Dia punya bapak, kakek, nenek, punya pasangan, suami, istri, punya anak. Jadi, karena dia telah bertobat, jangan cuma dia yang diselamatkan dari api neraka, tapi ya Allah masukkanlah juga ke surga satu paket bapak-bapaknya, pasangannya, dan anak keturunannya. Ayat ke-8. Ayat ke-9 apa? Ya Allah, yang taubat ini masih di bumi. Bumi ini tempat banyak keburukan, banyak kesulitan, ya banyak kesusahan. Maka ya Allah, waqtihi musayyi'at. Lindungilah mereka dari keburukan-keburukan di dunia dan keburukan-keburukan di akhirat faqad rahimtah karena kasih sayangmu. Itu malaikat dalam surat Ghafir. Nah, yang terakhir dalam surat Al-Qadar, itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sengaja diminta oleh Allah turun setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Ya, karena nanti malaikat akan ya diminta oleh Allah merubah takdir satu tahun. Jadi, Bapak dan Ibu, setiap kita mengingat kesalahan kita dengan ucapan kita, maka di bulan Ramadan ini kencengin dengan kata-kata yang baik. Setiap ngelihat handphone, ya Allah, aku pernah salah sama anakku gara-gara handphone aku marah dan aku mengucapkan itu. Ya Allah, aku mohon ampun. Nah, nanti di malam-malam ganjil dilingkari untuk meminta kepada Allah merubah takdir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Mohon izin ada pertanyaan dari kolom chat, Ustazah. Boleh? Dari Ibu Lia, mohon izin bertanya bagaimana konsekuensi yang baik jika terjadi pelanggaran untuk penggunaan HP anak usia balita, SD, dan SMP. Hmm. Kalau SD balita, kalau SD tergantung umur 9 tahun berarti udah balik. Kalau masih balita, ala bisa karena biasa. Berarti keteladanan dan kebiasaan. Ya kalau
ibu-ibunya maaf, bukannya nggak boleh baca Qurannya dari handphone padahal anaknya masih balita, ya kan? Ya dia akan selalu melihat bahwa ada benda yang selalu nempel sama ibunya, ya, dan dia akan menginginkan benda itu juga akan dia miliki. Jadi kebaikan-kebaikan kalau bisa ketika anak itu balita jangan semuanya di handphone. Kenapa? Karena anak itu nanti akan cemburu, dia akan juga minta handphone itu. Ya, gunakanlah banyak perangkat-perangkat lain. Kalau memang Al-Quran, belikan anak balita kita Al-Quran. Memang Al-Quran untuk balita tuh relatif lebih mahal, tapi bukankah ini proyeknya Allah? Ya, jadi berikanlah. Nah, kalau anak sudah SD misalnya umur 9 tahun, 10 tahun, berarti kan udah balik. Nah, kita dari awal sudah membuat kesepakatan. Ya, untuk apa handphone itu? Saya punya anak. Anak saya laki-laki dan juga anak yang perempuan. Jadi dia bilang, "Mi, handphone ini aku gunakan. Kadang aku main, Mi, untuk healing. Main apa? Jam berapa? Dengan siapa?" Sampai akhirnya oke kesepakatan setengah jam. Setengah jam itu mabar. Kalau udah setengah jam aku main, Mi, tolong jangan diganggu. Jangan. Nanti aku bisa kalah nih. Nah, yang perempuan juga begitu. Kalau kita sudah buat kesepakatan, ya, clue-cluenya jangan sepihak, berdua. Dan apa nanti apa namanya konsekuensinya kalau kamu melanggar, apa konsekuensinya? Nah, kalau yang udah balik dibiasakan untuk belajar berkomunikasi, memutuskan bersama. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ustazah, ada satu pertanyaan lagi dari saudara Kuku Said Musa. Boleh. Masya Allah. Suara saya kedengaran, Ustazah? Kedengeran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin jika tadi ibu-ibu sudah bertanya, sekarang mohon izin dari bapak-bapak. Mohon saran dan tipsnya Ustazah untuk orang tua muda atau calon orang tua. Jadi saya mewakili anak-anak muda yang akan memiliki anak atau masih memiliki anak yang masih kecil. Karena tadi saya lihat ada itu kurikulum. Tadi ada dua tabel itu bagus sekali, kurikulum untuk menjadi Muslim yang baik, berhubungan sama Allah, sama tetangga. Ini apakah ada kurikulum untuk orang tua muda? Sama bagaimana cara mengatasi overthinking? Karena masih jadi orang tua muda nih, takut nanti melakukan kesalahan, takut memberikan contoh yang tidak sesuai untuk anaknya. Mengingat ketika mungkin saya dan juga teman-teman yang masih muda ini sebelumnya mendapatkan apa parenting yang tidak ideal gitu. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. eh Sebenarnya untuk klasifikasi orang tua muda, kita perlu melihat di dalam Islam, pembagian usia itu kan cuma dua, mukallaf dan gairu mukallaf. Ya kan, artinya balik dan yang belum balik. Kenapa? Ya, karena memang eh, kondisi balik itu ditentukan dengan fisik. Tapi ketentuan eh, akil atau mukallaf itu kan kematangan emosional, kematangan berpikir, kematangan apa keimanan yang dibangun ya juga harusnya bersamaan. Nah, masalahnya anak kita ini banyak yang udah balik tapi belum akil, kan gitu kan? Ya, karena kita menganggapnya anak yang SD misalnya, udah umur 10 tahun, ya udah haid, itu bisa jadi kelas 4, ya kan? Kelas 3, kelas 4, kita menganggap, aduh, masih bocil. Nah, itu udah satu pemikiran yang salah. Ya, dianggap anak itu masih bocil, padahal apa? Ya, Islam itu untuk mukallaf yang sudah nanti diberikan tanggung jawab dalam hal dosa atau pahala, itu kan dilihatnya dari usia balik. Artinya anak itu kalau udah balik umur 9 tahun, seorang bapak, seorang ibu harusnya sudah menyiapkan dia menjadi anak yang akil balik. Akil berarti kekuatan intelektualnya, kekuatan imannya, ruhiyahnya. Kalau balik ya karena makanannya kan begitu kan. Sehingga saya tidak menjadikan mapping orang tua muda, orang tua yang
anak muda dan ya anak milenial itu berarti membedakan dalam hal kurikulumnya, tapi dari awal bahwa apa kalau kamu sudah balik berarti kamu sudah harus akil. Nah, kurikulum-kurikulum tadi ya itu hanya bisa diterima ketika memang dari awal mereka sudah menyadari aku sudah balik berarti aku sudah harus menjadi akil, eh, kedewasaan, kematangan yang sama dengan orang-orang yang lebih tua. Maka nggak heran tuh zaman Rasulullah umur 13 tahun aja udah mampu memimpin perang, ya kan? Tidak kalah dengan yang dewasa karena dari awal orang tua itu tidak apa ya tidak salah. Jangan sampai cuman menganggap baliknya aja tapi tidak menetapkan akilnya. Saya mohon izin Pak Kukuh itu sampai anak saya ketika haid pertama kali ya umur ya SMP kelas 1 mau kelas 6 mau naik kelas SMP itu saya menginginkan anak saya itu dia harus punya tanggung jawab sehingga apa saya panggil dia waktu pertama kali haid saya panggil dia saya suruh wudhu saya suruh pakai mukena. Bang Umi ngapain sih? Aku kan nggak sholat. Enggak, bukan kamu mau sholat. Lalu apa yang saya lakukan? Saya jabat tangannya. Saya minta Mbak, kamu bersyahadat sama Umi. Dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Lengkap. Setelah itu saya bilang begini, Mbak, mulai hari ini, sejak kamu haid, berarti malaikat rokib dan atid sudah mencatat semua perbuatan kamu. Kemarin kalau kamu bohong, kemarin kamu nggak sholat, nggak dicatat dosa. Tapi mulai hari ini, kalau kamu bohong, kalau kamu nggak sholat, maka malaikat akan mencatat dosa. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban neraka atau surga. Dan Umi tidak bisa bantu ketika nanti di akhirat. Karena semua orang akan sibuk dengan amalnya masing-masing. Apa yang terjadi, Pak? Ya anak saya langsung, oh ya kan gemeteran dia dan dia saya peluk dia ya kan Umi aku takut Alhamdulillah kamu punya rasa takut kenapa karena Umi akan selalu mendampingi kamu nggak sendirian ya kamu akan menjadi perempuan yang matang perempuan yang tahu kewajiban ada Umi yang bersama dengan kamu dan anak saya sekarang udah semester 6 dan saya berharap ya Allah moga-moga yang penanaman bahwa ketika kamu sudah menjadi akil, sudah menjadi mukallaf, ya itu akhirnya metode semua pendidikan yang ada di Quran itu semuanya sama. Hanya bedanya kalau sebelum balik adalah keteladanan dan kebiasaan. Tapi kalau sudah balik adalah konsekuensi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama Pak Kuku. Jadi mau orang tua muda orang atau calon orang tua ya kan, kurikulum dalam hal mukallafnya itu tidak bisa dibedakan. Ya hanya kalau mereka dulu kekurangan kebiasaan, kekurangan keteladanan berarti double. Double ya kita harus plus memberikan keteladanan dan kebiasaan. Nah, sedangkan ketika seseorang yang overthinking, ya kan, ini kan bicara soal iman. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang eh, yakin, terutama kalau baca dalam surat Al-Baqarah 186 ini kan, ya umur 10 tahun, bisa jadi 10 kali ketemu Ramadan. Umur 20 tahun, 20 kali ketemu Ramadan. Ayat 186 pasti ada. Dan ayat 186 ini Allah selalu mengingatkan. Setiap Ramadan Allah selalu mengingatkan Allah itu akan selalu dekat, 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 dekat. Kan gitu. Ya, Bapak dan Ibu yang umurnya 40 berarti 40 kali itu Allah mendekat. Jangan. Yang umur 50 kali itu Allah mendekat. Ya, bahwa Allah itu dekat, dekat, dekat. Ya, bahwa Allah akan selalu bersama dengan aku dimanapun aku berada. Jadi belajar menghilangkan overthinking, takut ini, ya karena tadi dia tidak merasa Allah itu jauh. Padahal apa? Allah itu dekat. Jadi biasakanlah ya, saya kalau anak saya sakit, Umi aku sakit, minta sama Allah. Karena Allah yang menyembuhkan. Allah dekat sama kamu. Orang lain bisa jadi, ya kan, cuek sama kamu. Cuman bisa doain kamu. Tapi Tuhan kamu yang ada di sini, itu menunggu untuk menyembuhkan kamu. Ketika kamu sedih, ketika kamu mau ujian, ya bisa jadi orang lain tidak bisa membantu kamu. Tapi Tuhan kamu ada di sini. Dia menunggu uji Buddha watadai idadaan. Menunggu akan mengabulkan setiap doa jika diminta.
Mungkin itu belajar terus untuk dipaksakan. Bismillahi Allahumma paksakan. Wallahu a'lam bishawab. Udah lewat ya 10 menit. Mohon maaf. Dadah, Tim media. karena keterbatasan waktu, mohon izin kami cukupkan sesi diskusi dan tanya jawab. Siap. Jazakallahu wa barakallahu fiik Ustazah Nur Hamidah atas materi yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Morning Richard Ramadan serta sahabat Kanal BC yang telah mengikuti acara hingga akhir. Semoga materi yang telah kita simak hari ini dapat menjadi faidah untuk kita semua sehingga dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Kembali kami sampaikan bahwa acara Morning Recharge Ramadan bekerja sama dengan DKM Kantor Pusat DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal Bintal DJBC, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa BC Kanal Radio, dan Bintal Kemenkeu. Sebagai informasi, MRR pada besok Kamis 6 Maret 2025 akan diisi oleh tenaga pengkaji bidang pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi DJBC, yaitu Bapak Muhammad Lukman SEMM, yang dapat disimak pada taupat dan jam yang sama melalui link serbaguna, yaitu Linktree Morning Recharge Ramadan. Dan untuk materi dan rekaman MRR hari ini dapat diakses kembali pada tautan yang sama. Atas nama panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara. Saya selaku MC mohon izin undur diri, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sebelum ditutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih banyak Baik. Bapak dan Ibu. Izin pamit Ya, undur diri. ya, mohon izin. Jazakillah, Ah, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti Terima kasih. yang di chat kami cek dulu apakah ada yang pertanyaan, nanti kami sampaikan ke narasumber. Mungkin nanti bisa kami sampaikan kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus Coy. Siap. Ustaz, Pak Acoy, besok Pak Lukman offline di studio nggih? Oh, siap, siap, siap. Pak Luman ya. Nggih, Pak Lukman. Boleh, 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 Pak. Kamis. Siap, 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 siap. Makasih infonya. Nggih. Hah? Sembulang. Siap, 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 siap. Iya juga ya. Iya, iya. Jadi merepotkan radio. Mudah-mudahan dengan ini pendengarnya yang pertama Pak ya. Apakah sudah Amin, ada amin. statistiknya Mudah-mudahan. Oh, untuk statistiknya ya. nah, Iya, 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 iya. untuk informasi mohon terkait dengan pengiriman dan lain-lain kan bisa lebih Iya, meluas ya, nanti. Pak. Siap, siap, siap. Eh, eh,